Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anggun Ihsan Channel. Kali ini kita kembali ke konten bincang buku, dan buku yang akan kita bincangkan adalah Pendidikan Anak dalam Islam karya Dr. Abdullah Nasi Ulwan yang akan dibincang oleh Bang Saiful Ihsan. Sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dan like-nya juga ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Ihsan di Anggun Ihsan Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya bersama putri kecil saya ini, Latifah. Ya, kita akan membincang buku Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya. Karyanya seorang ulama kontemporer, Abdullah Nasi Ulwan. Ya, ini edisi terjemahan bahasa Indonesia yang ada pada saya, yaitu 2 jilid. 2 jilid ini tebal, masing-masing 600 halaman. Jadi kalau digabung itu sekitar 1300-an halaman. Ya. Ini ada juga versi yang satu buku saja yang tidak terbagi dari 2 jilid. Dan itu macam-macam, bisa dijumpai di toko-toko buku. Ya. Kali ini kita membincang bukunya di dalam ruangan, ya, sekaligus juga sebagai bentuk kita dalam mengantisipasi penyebaran virus corona yang saat ini boleh dikata penyebarannya itu sudah sangat mengkhawatirkan, dan mudah-mudahan tidak sampai di bumi kita di Sulawesi Tengah ini. Namun itu anjuran untuk tidak bepergian keluar rumah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, yang tidak penting itu kita laksanakan. Olehnya itu kita melakukan bincang buku ini di rumah saja. Nah, ini sepertinya bincang bukunya serius sekali ya, karena kita akan membincangkan buku teori ya. Ini berkaitan dengan pendidikan anak dalam Islam. Nah, buku ini sangat recommended sekali. Kenapa saya katakan? Ini karena ini berkaitan dengan pendidikan anak, ya, generasi muda kita, calon penerus kita. Makanya harus dididik, diperhatikan pendidikannya sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan kepada kita masing-masing. Ya, pada dasarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan, ya. Namun kali ini kita khusus membatasi pada pembahasan pendidikan anak dalam Islam, ya, bukan karena pembahasannya juga ya, tapi karena bukunya yang kita bincangkan. Ini adalah Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Adalah seorang ulama, ya. Sebenarnya dia menulis beberapa buku, ada banyak buku ya, buku tentang mencontoh Nabi, bagaimana tentang generasi Islam dan sebagainya. Dan ini buku teori-teori pendidikan yang memang orisinil khas Islam, ya. Dalam arti bahwa dalam menyusun teori-teorinya berkaitan dengan pendidikan anak itu tidak mengambil sedikit pun teori-teori yang dikembangkan oleh Barat, ya kan? Nah, kita ketahui bahwa di Barat itu dan juga diadopsi oleh dunia pendidikan kita, ya, mengambil teori-teori pendidikan, misalnya dari aliran behavioristik, ya, dari aliran apalagi nativistik, dari aliran konstruktivisme, dari aliran humanisme dan lain sebagainya. Tapi ini memang murni diambil dari ajaran Islam. Kenapa? Karena dia bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya, seperti itu ya. Kalau kita membuka buku ini tidak ada satupun mengambil dari teori-teori Barat, tidak ada mengambil teori-teori yang lain. Semuanya diambil berdasarkan yang pertama dalil-dalil Al-Quran, kemudian yang kedua adalah sumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian yang ketiga adalah dari pendapat-pendapat para ulama, para ahli fikih, kemudian ada juga dia tambahkan syair-syair. Nah, adapun mengutip, ya, tetap saja mengutip pendapat orang-orang Barat, orang kaum orientalis atau
orang-orang yang ateis, tapi itu bukan dalam rangka menjadikan suatu pendapat yang perlu diambil dasar hukumnya, tetapi dia hanya sekedar untuk membenarkan bahwa pandangan dari luar itu seperti itu. Nih, di sini misalnya dia mengutip ada pendapatnya kalangan kaum Marxis ya, kalangannya kaum Freemason, itu diambil dalam rangka untuk menjelaskan begini loh pandangannya Marxis ya, Freemason, dan juga pendapat semisal filsuf semacam Aristoteles atau Plato dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk mengukuhkan ya, memperoleh bukti bahwa kebenaran argumentasi di dalam Al-Quran dan sumber ajaran Islam yang lainnya. Nah, kalau kita melihat teori-teori pendidikan yang ada di perguruan tinggi ya, atau di buku-buku yang lain, kita akan menemukan masalah pendidikan itu biasanya dibagi secara parsial. Misalnya pendidikan itu masalahnya ada di kurikulum, ya kan? Atau pendidikan itu masalahnya ada di hubungan antara guru dan murid, atau misalnya antara sekolah dan orang tua, atau problemnya antara buku-buku dan lain sebagainya. Nah, di Tarbiyatul Aulad fil Islam ini ya, atau pendidikan anak dalam Islam, di bukunya Abdullah Nasi Ulwan ini, itu problem pendidikan tidak semata-mata berawal atau tidak semata-mata terjadi hanya di dunia sekolah saja atau di dunia rumah tangga saja, tapi masalah pendidikan itu berawal dari proses pemilihan jodoh pada saat merencanakan suatu hubungan keluarga ya, hubungan rumah tangga seperti itu. Sebagaimana contoh dalam jilid 1 ini ya, dia mengawali pembahasannya dengan masalah perkawinan. Nah, masalah perkawinan itu kan awalnya setiap lelaki atau wanita itu memilih pasangannya dalam beberapa kriteria, misalnya melihat dari segi ketampanan, ya, melihat dari segi harta, melihat dari segi keturunan, dan dari segi agamanya. Nih, yang paling penting adalah dari segi agama. Nah, kenapa harus ada pemilihan pertimbangan-pertimbangan seperti itu? Karena persoalan pernikahan ini adalah jangka panjang, bukan hubungan yang dipraktikkan oleh muda-mudi sekarang ya, yang itu dalam konteks tanda kutip itu pacaran ya. Bukan dalam bentuk kesementaraan, tapi dia bentuk jangka panjang, dan pernikahan itu adalah untuk membangun peradaban seperti itu. Makanya pendidikan itu dimulai pada saat memilih pasangan tadi ya. Nah, itu pemilihan pasangan itu ajaran Islam mengatur seperti itu ya, pemilihan jodoh dan lain sebagainya, ada adab-adabnya, melamar dan lain sebagainya. Nah, secara umum penggambaran pendidikan ini ya, dari jilid 1 ini menggambarkan bagaimana perencanaan pernikahan itu, kemudian kelahiran anak, pendidikan anak sampai besar, kemudian di sini ada tanggung jawab seksual terakhir, dan juga ada bagaimana anak itu sampai anak itu kembali memilih jodoh. Nah, di situ ada etika-etika nanti akan dijelaskan. Nah, selanjutnya, nah ketika setelah pernikahan ya, setelah memilih jodoh dalam pernikahan, orang Muslim dituntut untuk memperhatikan betul-betul kelahiran anak sesuai dengan yang disyariatkan. Ya, yang pertama hukum-hukum yang mengenai kelahiran anak. Ya, misalnya anak itu lahir, ya, diazankan, dikamatkan, ya, bahkan sebelum kelahiran, ya, pada saat mengandung saja itu sudah ada pendidikan yang dilakukan. Misalnya ibu dan bapaknya tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, ya, memperdengarkan Al-Quran dan lain sebagainya, memperdengarkan yang baik-baik, memakan yang sehat, gitu ya. Nah, jadi
pertimbangan-pertimbangan itu pun nantinya bukan hanya pertimbangan dari syara saja, pertimbangan dari segi agama saja, tapi juga pertimbangan ada kesehatan. Nah, misalnya salah satu anjuran ya menikah itu harus sebisa mungkin ya menikah memilih pasangan dengan orang yang jauh dari kekerabatan. Kenapa? Dari segi sosial dia bisa merekatkan hubungan antar masyarakat yang jauh. Kemudian dari segi medis dia bisa meningkatkan kesehatan. Kalau yang dekat dengan kerabat itu dikatakan akan memperlemah keturunan, seperti itu ya. Jadi itu adalah anjuran-anjuran. Nah, setelah anak lahir ya, syariat kita menganjurkan ya dan memerintahkan ya untuk diazankan ya pada telinga kanan atau dikamatkan pada telinga kiri untuk si perempuan ya, untuk anak perempuan. Dan setelah itu memberikan pemberian nama orang ketika ada saudara-saudara kita yang melahirkan anak, kita berikan ucapan selamat, kita kunjungi sebagai bentuk perhatian. Itu adalah bagian masuk dalam bagian pendidikan anak dalam Islam menurut Abdullah Nasiulwan ini, Dr. Abdullah Nasiulwan. Nah itu. Nah, jadi supaya anak itu dengan harapan dia menjadi anak yang tumbuh dengan baik, menjadi anak yang taat dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, adapun di sini ya, dia katakan bahwa tidak semua anak itu tumbuh dengan baik. Ada anak-anak yang pada pertumbuhannya dia akan mengalami namanya kenakalan ya. Dia akan menjadi nakal dan sebagainya. Itu ada faktor-faktor. Ya, karena di sini sepertinya ya bahwa faktor-faktor kenakalan ini semuanya sebagian besarnya ya, kalau kita tidak mengatakan semuanya, itu didasarkan pada faktor-faktor eksternal. Karena sesungguhnya ya menurut nas ya dalam Islam itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci ya, sesuai dengan fitrahnya. Maka adapun pengaruh baik dan pengaruh buruk itu berasal dari lingkungan eksternal. Seperti yang dikatakan dalam buku ini ya, bahwa salah satu penyebab kemiskinannya itu penyebab kenakalan anak yaitu kemiskinan ya. Itu salah satu. Kemudian ada penyebab yang lain, antara lain adalah disharmonisasi hubungan antara bapak dan ibu ya, seperti itu ya, perceraian dan lain sebagainya, pergaulan negatif ya, ada juga pengaruh film-film porno, kemudian buruknya perilaku orang tua, memberikan keteladanan yang tidak bagus, kemudian keteledoran ya, ada juga pengaruh pengangguran dari masyarakat. Pokoknya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan. Nah, untuk supaya menghindari itu, maka pendidikan itu memang harus sesuai dengan yang digariskan oleh agama. Nah, selanjutnya, ini juga kita dalam rangka mendidik anak itu ini harus berbarengan ya, antara melaksanakan tuntutan fikih yang melaksanakan tuntutan aturan yang telah digariskan oleh Allah kepada kita, sekaligus juga dengan melakukan satu program pendidikan masa mendatang ya. Dan ini termanifestasi dalam ajaran-ajaran Islam yang itu juga termasuk dalam pendidikan anak dalam Islam. Misalnya ada akikah ya, potong rambut atau mencukur rambut. Nah ini, itu mencukur rambut bagi anak-anak yang lahir ya, itu selain dia sebagai bentuk kesyukuran dan sebagai bentuk latihan kita untuk berderma, karena tradisi dalam Islam itu sebagaimana yang dipraktekkan oleh Sayyidah Fatimah ya, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada kedua putranya Hasan dan Husain ketika mereka lahir, rambutnya dicukur, kemudian berat dari rambutnya itu digunakan, ya, berat dari rambutnya itu ditimbang seberat dengan emas dan perak yang akan disedekahkan kepada orang lain, ya, kepada fakir miskin. Nah, itu sebagai bentuk kesyukuran. Nah, kemudian anak itu ketika lahir ditahnik, ya, diberikan kurma di langit-langit atau madu, nah, supaya itu merangsang instingnya, nalarnya, ya, rasanya dan sebagainya. Nah, kemudian, ya, nah, selanjutnya bahwa pendidikan itu yang lebih penting itu adalah berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, ya, pendidikan yang berkaitan dengan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab pertama yang perlu dilakukan, ya, adalah tanggung jawab moral. Anak-anak itu perlu diajarkan moral dari kecil, ya. Misalnya anak-anak itu sudah harus tahu, ya, apa itu bohong, ya, apa itu mencuri, apa itu mencela, mencemooh, ya, kenakalan, ya, bersifat pamer, ya, dan lain sebagainya, itu harus sudah dikenalkan dengan anak, ya, tentunya dengan banyak hal-hal yang berkaitan yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya, di sini banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kan. Kemudian setelah moral, ya, pendidikan moral, tanggung jawab moral. Nah, tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak itu adalah tanggung jawab pendidikan fisik. Ini. Jadi pendidikan fisik ini tidak hanya semata-mata mengajarkan, ya, di samping mengajarkan kepada anak akan bahaya merokok, ya, bahaya narkoba, bahaya miras, minuman keras, dan bahaya obat-obatan terlarang, itu juga pendidikan moral ini, tanggung jawab pendidikan fisik ini juga meliputi terhadap nafkah yang diberikan. Misalnya tidak memberikan nafkah dari sumber-sumber yang haram, seperti itu, ya, dari sumber-sumber yang tidak halal. Karena kenapa? Barang yang tidak halal itu diserupakan seperti barang-barang busuk, ya, atau seperti ulat belatung dan lain sebagainya. Itu menggerogoti amal, ya, dan makanan-makanan haram itu akan mempengaruhi pola pikir anak dan mentalnya, gitu. Makanya jangan heran anak nanti akan menjadi minder, ya, penakut dan lain sebagainya, atau malas menjalankan agama, itu karena pengaruh makanan-makanan haram, ya, sebagiannya. Nah, itu, ya. Kemudian membiasakan anak untuk olahraga, ya, itu. Ini. Nah, kemudian selain pendidikan fisik, ya, yang terutama itu adalah pendidikan iman, ya. Sebelum moral tadi ada pendidikan iman, ya. Jadi memang anak-anak ini selalu harus dikenalkan kepada hukum-hukum, ya, yang berkaitan dengan halal, haram, makruh dan lain sebagainya. Kemudian kita menyuruh anak untuk mulai mendirikan sholat pada 7 tahun, ya. Kemudian mendidik anak untuk mencintai Rasul dan keluarganya dan membaca Al-Quran. Nah, ini yang tidak bisa dipisahkan, ya. Mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai keluarganya. Ini. Nah, dalam ini tanggung jawab pendidikan iman, ya. Selanjutnya, selain dari pendidikan iman, ya, pendidikan fisik dan pendidikan moral, anak-anak itu juga, kita juga sebagai orang tua itu mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan rasio atau akal. Akal anak itu harus dibentuk, ya, diberikan pengajaran, ya, diberikan pengetahuan. Kalau kita sekarang kan
anak itu kita kirim ke sekolah, bukan kita kirim ya, kita percayakan ke sekolah untuk mendapatkan pengetahuan yang kita di rumah tidak bisa mengajarkan. Jadi begini, paradigma yang harus kita bangun di dalam pendidikan itu ya, bahwa sekolah itu bukan satu-satunya lembaga yang diharapkan bisa mendidik anak. Sebenarnya madrasah pertama dan madrasah terbesar ya, sekolah terbesar dan sekolah utama bagi anak itu adalah keluarga atau rumah tangga. Itu yang paling utama. Adapun sekolah itu hanya sifatnya membantu bagi keluarga untuk anak mendapat pendidikan yang layak. Tapi orang-orang kan selalu menitik beratkan pendidikan itu pada sekolah. Ya, walaupun tidak ada salahnya ya, karena kita membayar sekolah ya, karena sekolah itu memberikan pendidikan juga yang terbaik ya. Tapi kita sebagai orang tua perlu berpikiran bahwa pendidikan di rumah itu lebih utama. Ya, makanya jangan mengharapkan sepenuhnya sekolah mendidik anak. Anak itu dididik dari rumah. Itu adalah pendidikan yang paling utama. Kemudian kita sebagai orang tua mempunyai pendidikan, tanggung jawab pendidikan mengenai kejiwaan, sikap watak anak, ya, percaya diri, ya, penakut, rendah diri, hasut, pemarah, itu dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, itu ya, dari kejiwaan psikologinya dia itu kita memiliki tanggung jawab untuk tetap melakukan pendidikan itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, menurut pandangan Nasi Ulwan, kita mempunyai tanggung jawab pendidikan sosial. Ya, anak itu dari kecil sudah harus diajarkan kritis terhadap kondisi sosial. Ya, dia harus dalam bahasa agama itu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Itu namanya kritik sosial. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Nah, ini ayat-ayat ini adalah semacam penegasan ya, bahwa sedari kecil memang kita diperintahkan dan kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab agar anak-anak kita itu kita ajarkan dalam hal menyeru kepada yang ma'ruf, memberi contoh ya, melarang kepada kemungkaran, mencegah kemungkaran dan sebagainya. Dan begitu juga terhadap hubungan kita dengan sesama manusia yang lain, terhadap tetangga, terhadap masyarakat, terhadap orang-orang tua ya. Jadi kita memiliki pendidikan yang menekankan pada aspek sosial juga. Nah, ini yang penekanannya dari Abdullah Nasi Ulwan. Nah, selanjutnya itu di bagian pertama ya. Ini bagian keduanya. Bagian keduanya ini meliputi tanggung jawab seksual. Jadi di Islam juga itu sebenarnya membicarakan tentang pendidikan, tanggung jawab pendidikan seksual bagi orang tua terhadap anak. Hanya saja ini tidak dilakukan sevulgar yang ada di Barat. Kalau di Barat itu ya, saya tidak tahu ya pendidikan moralnya itu di setiap keluarga seperti apa, pendidikan seksnya seperti apa. Tapi di dalam Islam sedari kecil itu ada panduannya, yaitu misalnya anak-anak disuruh pisahkan dengan saudaranya ya, misalnya yang laki-laki dan perempuan disuruh pisahkan manakala dia sudah berumur 10 tahun ya, seperti itu. Ada anjuran seperti itu, pisahkanlah mereka. Nah, ini dalam umur ya, kalau sudah mencapai umur ya, batasannya misalnya 10 tahun atau 7 tahun, pisahkan dari tempat tidur walaupun mereka bersaudara. Itu bagian dari pendidikan seks. Kemudian mengajarkan anak-anak kita itu melihat batasan-batasan. Misalnya melihat terhadap yang muhrim ya. Yang muhrim ini
yang haram untuk dinikahi, misalnya saudara kandung, ibu, bapak, om dan tante, itu haram dinikahi, namanya muhrim. Kalau bukan muhrim, itu berarti yang bukan haram untuk dinikahi. Nah, ini baik yang muhrim dan bukan muhrim itu punya aturan-aturan dalam bergaul, ya, seperti itu. Ada batasan-batasan itu, dan ada juga hal-hal yang diperbolehkan, ya, dalam melihat misalnya lawan jenis, ya, ini perlu dididikan juga. Misalnya melihat dengan tujuan melamar, ya, misalnya melihat dalam tujuan pengobatan dan saksi dalam pengadilan, itu juga ada panduan-panduannya, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang tidak lupa dari Abdullah Nasir Ulwan ini adalah, ya, bukan cuman bagi orang tua, bukan cuman bagi anak, ya, tetapi juga bagi pendidik, ya, baik itu guru-guru di sekolah, ulama-ulama atau ustadz-ustadz kita, itu memiliki panduan juga di sini, ya. Dia memberikan tips-tips, ya, lebih tepatnya kita katakan tips-tips, yaitu tentang metode-metode, ya. Pada umumnya metode-metode di pendidikan itu sudah disusun di dunia pendidikannya. Misalnya di sekolah ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode kisah, ada discovery dan lain sebagainya. Nah, di sini metode yang ditawarkan oleh Abdullah Nasir Ulwan yaitu metode keteladanan. Itu yang paling utama, keteladanan. Karena kenapa? Keteladanan ini adalah utama, ya. 1000 teori Anda ucapkan, ya, 1000 kata-kata mutiara yang Anda berikan kepada anak-anak tanpa suatu keteladanan, tanpa suatu contoh dari yang bagus dari orang tua, maka itu sama dengan nihil, ya. Makanya bincang buku kita, ya, di Anggun Ihsan Channel ini juga sebagai bentuk, ya, keteladanan bagi anak kita ini, ya. Kita akrabkan dengan buku, ya, ini sebagai bentuk keteladanan. Anak-anak itu mesti dikenalkan dengan pendidikan, dengan buku, ya, dengan wacana dan sebagainya. Hanya saja memang tahapan-tahapannya ada. Tidak anak-anak sudah dikasih tentang filsafat dan sebagainya. Ya, kita kasih pelajaran-pelajaran dasar, mengenal huruf, mengenal ayat, menghafal dan sebagainya. Betul. Tapi tanggung jawab pendidikan itu tetap jalan, ya. Tanggung jawab pendidikan yang tadi saya katakan meliputi tanggung jawab iman, ya, yang saya katakan itu yang berdasarkan buku ini, ya. Tanggung jawab iman, tanggung jawab moral, tanggung jawab pendidikan fisik, tanggung jawab pendidikan sosial, tanggung jawab pendidikan psikis, dan tanggung jawab pendidikan seksual, ya, pendidikan sosial itu, ya, seksual dan sosial. Nah, itu yang ingin dikemukakan oleh Abdullah Nasir Ulwan. Nah, ini adalah teori pendidikan yang orisinil. Nah, sekaligus membantah teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, ya, Freud itu, ya, bahwa kehendak manusia itu dikendalikan oleh seksualitas. Tapi oleh Abdullah Nasir Ulwan ini, ya, seksualitas itu dikendalikan oleh pendidikan. Nah, seperti itu, ya. Ini luar biasa. Jadi Abdullah Nasir Ulwan, Dr. Abdullah Nasir Ulwan ingin menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam, ya, yang orisinil, yang berdasarkan dari ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama dan lain sebagainya, itu adalah contoh pendidikan yang baik, contoh pendidikan Rabbani, contoh pendidikan ala Rasul, ya, yang perlu kita hidupkan, ya, di mana pendidikan itu dimulai pada saat ingin membangun rumah tangga, ya, memiliki anak,
dan sampai anak itu memilih jodoh kembali. Nah, ini yang perlu kita ceritakan ya. Anak itu ya begitu dia sampai dewasa, dia perlu diingatkan ya tanda-tanda kedewasaannya. Kemudian kita sebagai orang tua mendidik, membimbing dia bagaimana dia berumah tangga, dan dia akhirnya melahirkan generasi berikutnya yang mampu menerapkan pendidikan Islami ya, pendidikan Islam ini kepada anak-anak generasi-generasi selanjutnya, seperti itu ya. Nah ini ya, jadi pendidikan ini yang ditawarkan oleh Abdullah Nasir Ulwan ya, pendidikan anak dalam Islam ini melampaui teori-teori behavior ya. Kenapa saya katakan melampaui? Karena dia juga menggunakan metode behavior ya, kebiasaan, metode behavior, tapi dia juga humanistik, tapi dia juga konstruktivistik dan lain sebagainya. Tapi dia tidak terjebak pada satu kutub yang yang satu kutub tertentu ya. Ini menggambarkan bahwa ajaran Islam itu sifatnya universal ya. Dia tidak membatasi. Kita harus menjadi behavior, kita harus menjadi konstruktivis, kita menjadi kita harus menjadi behavior, konstruktivis, dan apa lagi tadi ya, seperti itu ya. Tidak terjebak pada satu kutub-kutub itu yang diajarkan dalam metode-metode pendidikan yang diajar di perguruan tinggi, seperti itu ya. Nah, itulah bincang buku kita kali ini ya. Marilah kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh, menjadi generasi yang cerdas, menjadi generasi yang rabbani, menjadi generasi yang punya kritik sosial ya, punya daya menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan juga punya daya untuk menghasilkan generasi-generasi yang akan hidup di masa mendatang. Karena peradaban kita dibangun dari individu melahirkan keluarga, ya keluarga melahirkan masyarakat, dan masyarakat melahirkan negara. Kalau sudah negara kita dipenuhi oleh orang-orang yang lahir dari generasi tarbawiyah, dari generasi pendidikan Islam yang baik, maka negara yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan terwujud, atau masyarakat yang diridhoi Allah, gitu ya. Nah, sekian bincang buku kita kali ini, sampai ketemu di bincang buku selanjutnya. Jangan lupa tetap membaca, stay in the home kalau tidak ada keperluan penting, karena wabah corona ini juga sangat berbahaya bagi kita ya. Oke, selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.